semuanya, balik lagi di video aku. Kali ini aku bakal nge-review top anime yang aku tonton ya. Dan itu semuanya dari Netflix. Jadi kalian kalau emang tertarik, kalian bisa langsung nontonnya di Netflix. Oke, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama adalah Black Clover. Aku suka banget sama anime ini karena dia tuh ceritanya itu dari awal itu kayak misterius gitu, tapi lama-lama itu building langsung dikit-dikit kebuka di setiap seasonnya. Yang aku suka dari anime itu adalah dia itu ceritanya tentang anak itu yang lemah, yang nggak bisa apa-apa, tapi karena dia berusaha, dia tuh bisa menggapai apa yang dia inginkan. Jadi tuh kayak value-nya tuh dapet banget gitu. Nah, untuk karakternya sendiri, aku sukanya mereka itu masing-masing punya keunikan gitu. Jadi walaupun peran mereka tuh sedikit, tapi penulis tuh selalu kasih life background-nya mereka masing-masing. Jadi walaupun mereka scene-nya sedikit, kita tuh tahu mereka tuh kayak gimana sih orangnya. Mereka tuh pengalaman hidupnya dari waktu sebelum gabung di kesatria sihir ini tuh apa sih gitu. Jadi aku kayak engage banget sama setiap karakternya. Dan untuk overall rate-nya aku kasih, kalau 1 sampai 10 aku kasihnya 9. Ya, jadi karena aku suka banget. Dan ya aku udah selesai sampai season 4-nya. Tapi season 4 itu belum ada di Netflix ya. Jadi aku download sendiri di situs lain, dan itu belum selesai. Jadi kemungkinan ada sampai season 5. Tunggu komiknya selesai dulu, baru yang movie-nya itu, animenya itu diproduksi. Oke, next. Aku suka sama Demon Slayer. Ya, itu juga ada di Netflix. Jadi ini ceritanya tentang mereka itu mau membunuh demon ya. Mereka memberantas demon. Nah, pemeran utamanya ini tuh tujuannya itu untuk memberantas demon yang paling kuat. Jadi mereka tuh kayak pertama kan sebelum berantas mereka harus latihan dulu ya. Jadi latihannya itu yang diceritakan. Dan menurut aku overall karakternya ini tuh cukup fokusnya ke pemeran utama dan adiknya. Jadi adiknya di sini lucu banget ya. Nanti kalian kalau penasaran nonton sendiri. Dan walaupun begitu, tetap ada sekitar 3 sampai 4 karakter yang diceritakan lebih dalam. Jadi selain pemeran utama ada 3 sampai 4 karakter yang diceritakan. Dan menurut aku cukup engage gitu ya. Nah, untuk anime ini aku kasih rate dari 1 sampai 10 sekitar 8,5. Karena menurut aku karakter yang lain tuh aku nggak tahu ini tuh kenapa ada di sini gitu ya. Jadi aku tuh lebih suka yang anime tuh yang semua karakternya tuh involved gitu. Oke, next. Anime selanjutnya adalah Sword Art Online. Nah, untuk Sword Art Online sendiri ceritanya itu cukup fresh ya. Dan pasti kalau kalian nonton ini, kalian pengennya tuh kayak coba ini bisa jadi kenyataan gitu ya. Nah, menurut aku ceritanya ini cukup buat kita berimajinasi sendiri. Tapi menurut aku ceritanya tuh agak terlalu dragging ya, karena terlalu banyak scene-scene yang sebenarnya tuh nggak perlu gitu. Jadi aku agak bosen nontonnya. Nah, terus untuk karakternya sendiri itu fokusnya hanya kepada pemeran utama. Jadi ada 2 pemerannya itu yang cewek sama cowok. Kalian nonton aja sendiri. Dan mereka hanya fokus di situ. Dan menurut aku buat apa gitu loh di depannya itu ada banyak karakter tapi cuma 2. Tapi overall aku rekomen ini karena memang ceritanya tuh unik banget. Jadi kalian worth to try. Kalian gak bakal nyesel sih untuk nonton ini. Jadi aku kasih overall rate-nya ini 7,5. Jadi di rekomendasi anime yang aku akan bawakan hari ini itu semuanya di atas 7 ya. Oke, next adalah Food Wars ya. Food Wars, atau kalau pakai bahasa Jepangnya Shokugeki no Soma. Nah, untuk anime yang ini ceritanya itu tuh tentang makanan, namanya aja Food Wars ya. Dan itu buat lapar setiap hari kalau kalian nonton. Tapi aku suka ceritanya karena itu memberi edukasi gitu loh tentang
makanan-makanan, kenapa ini campur ini nggak enak, ini campur ini enak gitu ya. Dan kita tahu bahan-bahan yang kualitas tinggi tuh yang kayak gimana gitu loh. Bahkan ada bahan kalau nggak salah tuh tempe di dalam animenya. Jadi ada makanan Indonesianya juga. Jadi dari berbagai daerah kalian bisa belajar. Jadi aku suka ceritanya tuh di situ. Dan untuk karakternya sendiri aku suka karena semua karakternya itu diceritain background sebelumnya. Jadi aku tahu nih, oh dia dulunya kayak gini, dia dulunya kayak gini. Jadi aku suka banget anime tuh yang begitu. Untuk overall rate-nya dari 1 sampai 10, aku kasih cerita ini tuh sekitar 8. Kenapa 8? Karena memang kalau mereka dia nih di sini di animenya tuh udah selesai mencapai apa yang dia inginkan. Gitu ya. Tapi tetap berlanjut, aku gak ngerti kenapa. Jadi aku nggak lanjutin season yang paling terakhirnya karena ya udah aku udah tahu endingnya gimana. Tapi mungkin ada mereka menyimpan sesuatu rahasia gitu di season yang baru ini. Mungkin kalau kalian masih tetap penasaran bisa lanjut sampai season akhir. Oke, next anime selanjutnya adalah Tokyo Ghoul. Untuk Tokyo Ghoul ini ceritanya itu menurut aku aneh ya gitu ya, aneh tapi nagih gitu loh. Kadang aku mikir kenapa ini nggak masuk akal banget gitu loh, tapi aku suka nonton terus sampai habis. Jadi ceritanya itu kadang nggak masuk akal yang kita penasaran gitu ya. Untuk karakternya juga dia fokusnya di pemeran utamanya aja. Dan aku penasaran sebenarnya dengan teman dekatnya pemeran utama ini, tapi nggak diceritain. Jadi itu agak minusnya buat aku. Tapi overall ceritanya itu bikin penasaran, jadi bagus gitu ya. Untuk overall rate aku kasih dari 1 sampai 10 8 juga. Karena itu karakternya itu hanya fokus ke pemeran utama. Aku nggak tahu nih temen deketnya pun dia tuh sebenarnya dulunya gimana gitu ya, kenapa dia ada gitu. Jadi itu. Oke, next anime Seraph of the End. Jadi ini ceritanya tentang vampir-vampir gitu, melawan vampir lah. Dan aku suka karena di sini tuh diceritakan bahwa vampir itu tuh bikin semuanya musnah, tapi manusia tuh bisa bertahan. Dan itu kayak apa ya, kayak kasih semangat gitu bahwa sebenarnya kalau dibanding kalau makhluk-makhluk apa ya dibilangnya, makhluk-makhluk kuat gitu ya yang di legenda-legenda gitu, manusia tuh tetap bisa bertahan. Ya buktinya manusia masih bisa bertahan sampai saat ini. Jadi aku suka sih ceritanya itu dengan semangat manusia yang terus latihan, terus berusaha untuk tetap bertahan. Nah itu. Nah untuk karakternya sendiri, karena mungkin masih baru dan seasonnya itu belum terlalu banyak, itu masih fokusnya ke pemeran utama, tapi memang lebih ke misi mereka sih di sini ceritakan. Bahkan pemeran utama pun nggak terlalu difokusin. Jadi kalian kalau misalnya nonton anime ini, kalian bakal banyak untuk nonton misi-misinya gitu loh, untuk memberantas siapa, untuk melawan siapa. Jadi lebih banyak actionnya lah. Nah untuk yang suka action ini cocok banget buat kalian. Oke, untuk anime ini aku rate itu 7,5. Jadi karena memang suka action, jadi aku suka nonton anime ini. Jadi aku suka actionnya aja sih sebenarnya di anime ini. Jadi buat kalian yang suka action, cocok untuk nonton anime ini. Oke deh, segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya kalian pengen request video apa lagi, bisa komen di bawah. Kalau kalian suka juga video ini, jangan lupa like dan subscribe. See you on my next video. Bye!